Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian selalu diberi rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat yaitu kesehatan terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Saya Muhammad Maula Faki sebagai perwakilan OSIS Sekolah Indonesia Kairo insya Allah akan muncul lagi dalam konten Sapa Ramadan tahun ini. Jadi saya akan mewawancarai atau mengobrol santai dengan narasumber kita pada kali ini. Dan siapakah narasumber kita kali ini? Silakan bisa disaksikan dari awal sampai akhir. Jadi sekian dari saya, dimohon bisa untuk menyaksikan. Enjoy. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari OSIS Sekolah Indonesia Kairo itu dengan bertujuan mengobrol santai dengan Bapak Oke. dengan acara kita yaitu Sapa Ramadan Sekolah Indonesia Kairo. Jadi mungkin Bapak atau yang lain belum tahu apa itu Sapa Ramadan. Sapa Ramadan Sekolah Indonesia Kairo adalah program kegiatan OSIS yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dan berisi dialog bersama dengan berbagai narasumber, salah satunya Bapak, yaitu bertujuan mengenal selayang pandang serba-serbi bulan Ramadan di negeri Seribu Menara ini. Dapat pula berisi tentang motivasi dan nasihat yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas beribadah kami siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo. Jadi mungkin bisa langsung mulai ya Pak. Silakan. Kami di sini pertama-tama ingin bertanya nih Pak, yaitu dapatkah Bapak menceritakan kepada kami hal-hal apa yang paling menarik saat bulan Ramadan di Mesir ini Pak? Oke, makasih ya. Hal yang menarik untuk selama bulan Ramadan di Mesir ini, terutama setelah COVID ya. Karena pada waktu masa COVID kita kan hanya di rumah, nggak bisa kemana-mana. Nah, yang menarik itulah pertama, masyarakat Mesir itu menyambut Ramadan ini dengan sangat meriah, yaitu terlihat dari hiasan-hiasan lentera yang ada di sepanjang jalan dan juga lampu-lampu warna-warni. Dan itu sangat unik dan itu tidak kita temukan di tempat-tempat lain. Dan yang kedua juga saya pernah melewati suatu jalan itu menjelang buka puasa. Nah, di situ ada beberapa masyarakat yang membagikan makanan dan kue kepada setiap pengguna jalan. Nah, kebetulan pas saya lewat diberhentikan, disapa, lalu dikasih makanan buat takjil. Itu luar biasa ya. Tanpa melihat orang itu berpuasa atau tidak, yang penting siapa yang lewat dikasih. Dan yang ketiga yang menurut saya yang sangat meriah itu adalah saya perhatikan beberapa hari di awal puasa itu ada masyarakat yang membagi-bagikan bingkisan Ramadan kepada masyarakat sekitar yang memerlukan. Jadi justru dibagikan di awal Ramadan, bukannya menjelang Idul Fitri gitu ya, di awal Ramadan dibagikan. Dan juga kalau kita ke supermarket juga kita bisa menemukan kotak-kotak bingkisan Ramadan berisi kebutuhan pokok. Itu menarik menurut saya. Betul. Jadi menurut Bapak itu hal-hal yang menarik di kegiatan di seputar Ramadan ini, yaitu di Mesir ini tidak kalah meriahnya dengan di Indonesia ya Pak. Betul. Dalam salah satu contohnya yaitu seperti tadi membagi-bagikan atau memperlihatkan dekorasi atau bingkisan-bingkisan di bulan Ramadan ini. Baik. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak, Bapak pernah bertugas di Yunani dan Sri Lanka, betul Pak? Betul. Jadi bila berkenan nih Pak, dapatkah Bapak menggambarkan suasana selama bulan Ramadan di kedua negara tersebut? Oke, penempatan pertama saya itu di Sri Lanka, KBRI Colombo ya. Itu sekitar tahun 2007 sampai 2010. Nah, sebagaimana kita ketahui Sri Lanka itu adalah negara yang bermayoritas Hindu. Itu hampir sekitar 70% masyarakatnya Hindu, lalu Buddha, dan Islam itu hanya 10%. Nah, jadi bisa dibayangkan suasana Ramadan itu kurang. Dan selama Ramadan di siang hari pun kita tuh rumah makan, orang lewat seperti biasa, orang makan tempatnya makan gitu kan, karena ya mayoritas memang tidak berpuasa.
Nah, walaupun lingkungan kita itu tidak mendukung untuk adanya suasana Ramadan, namun saya dan teman-teman di KBRI saat itu dan juga dengan beberapa diplomat dari negara-negara Islam yang berpuasa, kita selalu mengadakan buka puasa bersama. Nah, itu juga menambah semaraknya kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dan juga setiap beberapa kali kita mengadakan buka puasa bersama dengan WNI-WNI yang ada di Sri Lanka. Dan sebagaimana untuk informasi juga untuk adik-adik ketahui, walaupun Sri Lanka itu mayoritas negaranya beragama Buddha ya, namun ada dari 10% orang Muslim itu keturunan Melayu. Ada beberapa dari Pulau Jawa. Pada saat zaman Belanda itu mereka diasingkan oleh negara penjajah, ditempatkan di Sri Lanka. Nah, di sana mereka mempunyai keluarga turun temurun, dan itu yang kita bina selama ini di KBRI Kolombo sebagai WNI kita, bukan sebagai warga negara yang ada keturunannya dengan Indonesia. Nah, itulah kita galang, kita adakan silaturahmi dengan buka puasa bersama. Baik, Nah, menarik. lalu berikutnya yang di Yunani ya. Yunani itu saya bertugas di antara 2014 sampai 2017. Nah, pas saat itu Ramadan itu jatuh di bulan Juli Agustus kalau nggak salah. Itu saatnya musim panas. Jadi bisa dibayangkan panasnya itu bisa sampai 45 derajat. Kalau di musim panas itu kita puasa bisa lebih 18 jam. Nah, di sini juga ini lebih tidak terasa suasana Ramadannya, karena Yunani itu pada waktu saya di sana jumlah masyarakat Yunani hampir 90% itu beragama Kristen Ortodoks dan Muslim hanya 2%. Selain itu di Athena tidak ada masjid. Jadi benar sama sekali tidak ada suasana Ramadan. Nah, namun sekali lagi, meskipun tidak ada suasana Ramadan, ya kita ada teman-teman di KBRI dan juga dengan teman-teman diplomat dari negara-negara Islam, kita mengadakan buka puasa bersama untuk menyemarakan suasana Ramadan. Dan bisa dibayangkan juga dengan selama musim panas itu kita berpuasa hampir 18 jam lebih. Jadi buka itu maghrib itu sekitar jam 9 malam. Sahur subuh sekitar jam setengah 3 pagi. Lama sekali. Nah, jadi akan lucu pada saat kita misalnya ada acara di KBRI, buka puasa bersama dan sholat tarawih. Jadi jam setengah 9 kita buka puasa bersama. Jam 10-an malam itu kita mulai sholat isya dan tarawih, pulang sampai jam 11 malam, sampai rumah jam 12 malam, jam 2 ada subuh. Jadi kita langsung sahur. Jadi habis pulang sampai rumah langsung sahur, udah tidur dulu kita sebentar nunggu subuh. Kalau nggak gitu kita nggak akan dapet sahur takut kelewat gitu. Betul. Nah, jadi ya memang itu tantangannya. Baik. Jadi menarik nih Bapak. Tadi kan Bapak juga mengasih informasi bahwa walaupun di Sri Lanka dan di Yunani itu tidak ada atau jarang penduduk Muslim ya Pak. Bapak dan kerabat Bapak itu melaksanakan kegiatan buka bersama. Iya. Apakah kita boleh tahu nih Pak, Bapak itu melaksanakan buka bersamanya di mana sih Pak? Apa di rumah salah satu anggota KBRI atau ada tempat khususnya Pak? Nah, Gitu, Pak. kita kalau untuk acara KBRI di KBRI. Jadi seperti di sini. Jadi kita home staff itu dan local staff kita giliran menjadi donatur untuk kegiatan, jadi menyumbang makanan. Nah, kalau untuk dengan teman-teman diplomat kita tergantung. Ada yang diundang kita di rumahnya, ada yang diundang di hotel, di tempat pertemuan. Tergantung tempatnya di mana. Siap. Berarti dari acara buka bersama sampai selesai tarawih juga di KBRI ya Pak? Iya, kalau di KBRI. Laksanakan. Siap. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak. Ya. Dapatkah Bapak menceritakan kegiatan Bapak selama bulan Ramadan di negeri Mesir ini Pak? Kegiatan saya selama Ramadan ini ya hampir sama seperti harian biasa ya. Jadi tetap melaksanakan tugas seperti biasa, yaitu memberikan perlindungan WNI, menangani kasus-kasus WNI, juga memberikan layanan konsuleran pada WNI yang membutuhkan. Namun yang ada hal lainnya yang saya lakukan yang khusus di Ramadan ini, yaitu setiap habis menjelang Isya, setelah buka puasa di rumah, ya saya ke Masjid Indonesia Kairo untuk sholat tarawih dan
ya silaturahmi dengan WNI. Nah itu yang sangat saya rasakan berbedanya gitu. Nuansa Ramadan sangat terasa sekali di sini. Baik, siap. Jadi Bapak melaksanakan kewajiban seperti biasa ya Pak Ya, di bulan seperti biasa. suci Ramadan ini, dan juga melakukan kegiatan khusus di bulan Ramadan, yaitu mungkin silaturahmi ya Pak, Ya, dengan dan sekaligus menjalankan tarawih bareng ya Pak. ya. Baik, Karena kalau nggak ada tarawih itu kan kita belum tentu kita bisa kumpul, bisa ketemu dengan masyarakat yang ya mungkin karena kesibukan kita sehari-hari ya. ya, betul Jadi Pak. juga kita tidak bisa. Nah, itulah momen kita untuk saling mengenal, saling mendengar cerita, ada apa, gitu. Kesempatan ya. Kesempatan. Siap. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Pak, bagaimana dengan suasana bulan Ramadan di tanah kelahiran Bapak? Mungkin di Indonesia. Dapatkah Bapak menceritakan mungkin hal-hal yang menarik di Indonesia, Pak, kepada kami? Waktu saya di Jakarta itu hal yang menarik ya, waktu saya masih kecil ya, SD, SMA, SD, SMP, SMA itu selama puasa itu eh menjelang buka puasa sore, saya biasa dengan teman-teman itu, bukan yang adik saya tuh, kita berburu takjil. Nah, kita berburu takjil, kita beli takjil, lalu kita buka puasa di rumah. Nah, setelah buka puasa di rumah dengan kawan-kawan, kita ke masjid rame-rame. Nah, ke masjid sama-sama, sholat tarawih. Nah, biasanya setelah sholat tarawih kita jajan. Nah, saya misalnya udah mau beli bakso atau beli apa, jadi kita jajan makan 2 kali. Udah di rumah, sholat tarawih, pulangnya kita mampir ke warung bakso misalnya sama dengan teman-teman gitu kan, sambil ketawa-ketawa. Nah, ya bercengkrama dengan teman-teman, karena kapan lagi kita makan nih, siang kita nggak bisa makan bakso nih, gitu kan. Kita makan ngumpul bareng-bareng. Nah, lalu pada 10 hari terakhir Ramadan, nah itu biasanya saya dan teman-teman itu kebetulan dekat rumah itu ada masjid, ada remaja masjidnya. Nah, mereka tuh selalu mengorganisir 10 malam terakhir untuk anak-anak remaja yang mau itikaf di masjid, diadakan acara. Nah, jadi saya ikuti acara kegiatan itu. Jadi kita habis sholat tarawih, kita nggak pulang, ya, kita beribadah sampai subuh. Nah, subuh baru kita pulang. Nah, kalau dulu kan sekolah itu kita 10 hari menjelang Ramadan tuh, menjelang Idul Fitri kan kita nggak sekolah ya, libur ya. Tapi dimanfaatkanlah untuk kegiatan-kegiatan. Jadi kita siang bisa tidur, bisa istirahat, nanti malam habis maghrib ke masjid lagi terus begitu. Nah itu sampai sekarang saya masih terkesan tuh untuk kegiatan-kegiatan Ramadan waktu masa-masa masih SD, SMP, SMA gitu. Siap. Jadi Bapak John di sini menjalankan kegiatan Ramadan di masa kecilnya selayaknya kita, Ya. siswa-siswi sekolah Indonesia Kairo, mungkin pas saat di Indonesia, dan juga beliau melaksanakan ibadah yang lebih, yaitu beritikaf atau berdiam diri di masjid begitu ya Pak? Ya. Baik, sangat menarik. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kelima Pak. Adakah budaya di Mesir yang menjadi culture shock nih Bapak pada saat awal Bapak pertama kali di Kairo Mesir ini Pak? Sangat shock saya. Jadi pertama kali saya tiba di airport, begitu keluar airport saya kaget. Kok jalannya begini bener ya, orang bawa mobil ya? Ya motor begini, mobil begini, lalu orang nyebrang juga sambil nelpon, dia tidak melihat hijau atau merah. Itu saya shock. Waduh, Betul. serem banget sini. Terus jalan juga nggak ada marka jalan. Itu culture shock pertama saya. Lalu yang kedua juga begitu saya sudah beberapa hari di sini, ketika ketemu ngelihat dengan masyarakat sekitar, ternyata orang sini tuh ngomong ekspresif sekali ya, dengan volume suara yang keras. Mungkin kalau bagi orang Indonesia, dia marah nih karena ngomong keras. Sebenarnya enggak, gitu. Memang mereka berbicara seperti itu, dan mereka tuh banyak menggunakan ekspresi-ekspresi wajah dalam berkomunikasi. Jadi misalnya kayak gitu, kalau kita kan orang ngapain sih gitu kan ya. Itu memang apa ya, suatu culture shock bagi kita ya. Karena di Indonesia kan hampir nggak ada kali ya orang ngomong dengan intonasi yang keras, terus juga dengan ekspresi wajah kadang-kadang suka begini ngomong gitu kan. Itu kan ekspresi wajah seperti yang hanya kita temui di sini gitu, di Mesir. Nah ya, itu memang adalah suatu tantangan bagi kita ya, bagi dimanapun kita berada. Begitu kita masuk ke suatu lingkungan dengan budaya baru ya, mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, namun kita ambil yang baik-baiknya. Jangan yang jelek-jeleknya kita
tiru nanti begitu kita pulang ke Indonesia kita akan misalnya nyebrang nggak lihat-lihat, itu kan nggak bener kan? Jangan terbiasa gitu. Sampai Indonesia kita bisa dimarahin orang kan? Nah, Siap. Jadi menurut Bapak culture shock pertama kali Bapak bertiba di Kairo itu dengan lalu lintas. ya budaya masyarakat Mesir yang mungkin tidak ramah lah di pandangan kami orang Indonesia ya Pak. Jadi Bapak juga menyampaikan pesan yaitu dimanapun kalian berada, kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan juga mengambil hikmahnya mungkin Pak. Betul. Mengambil hikmahnya dan jangan diambil hal-hal yang jeleknya gitu. Yang hal yang jelek dalam arti gini. Jangan misalnya kayak tadi saya bilang, misalnya budaya sini orang nyebrang nggak lihat, itu jangan sampai diikuti kan itu berbahaya bagi kita kan. Betul. Yang sampai nanti kita ini kayak gaya Mesir nyebrang sampai Indonesia kita bisa dimarahi orang. Mungkin bisa menjelekkan diri kita dan orang lain. Betul Pak. Nah, tadi kan Bapak juga mengomong tentang adaptasi ya Pak. Kami itu boleh tahu nggak Pak, cerita sedikit mungkin bagaimana Bapak adaptasi di lingkungan sekitar Mesir ini Pak? Adaptasi ya pertama mungkin karena saya berasal dari Sumatera ya. Sumatera itu kan boleh dikatakan kalau intonasi ngomong nggak keras dan juga orangnya frankly speaking, apa adanya kalau ngomong kan. Nah itu bersama dengan budaya di masyarakat Mesir, ya kan. Mesir kan seperti kan kalau ngomong kan agak spontan, Betul. terus juga dengan berapi-api semangat. Nah jadi bagi saya itu saya tidak terlalu susah untuk beradaptasi dan tidak kaget gitu, tidak kaget dengan sesuatu seperti itu. Nah, bagaimana saya bisa berupaya untuk beradaptasi ya kita menyesuaikan diri kita. Jadi kita menyesuaikan dengan kebiasaan kita dan kebiasaan setempat. Kita lihat mana yang kira-kira kita bisa menyesuaikan atau mana yang bisa kita tolerir, itu kita ikuti. Nah, kalau mana yang misalnya bagi kita nggak bisa, itu bertentangan dengan prinsip kita ya kita jangan ikuti. Siap, terima kasih Pak. Tidak terasa kita sudah berjumpa dengan pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Jadi pertanyaan terakhir dari kami yaitu adakah pesan-pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada kami siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo? Oke. Karena ini audiens adalah anak-anak sekolah pelajar ya, pelajar siswa SIC Sekolah Indonesia Kairo. Tentu saya berharap kalian ini adalah masa depan bangsa. Kalian beruntung bisa sekolah di Sekolah Indonesia Kairo, Sekolah Indonesia luar negeri, karena nggak semua anak-anak Indonesia bisa mempunyai kesempatan untuk sekolah di Indonesia luar negeri seperti SIC ini ya. Betul. Nah oleh karena itu pesan saya pertama belajarlah dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh, dan yang utama tidak hanya belajar materi pengetahuan, pelajaran sekolah, tapi juga adab. Nah ini yang perlu kita perhatikan karena dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan teknologi itu sering kita temui itu anak-anak muda atau anak remaja itu adabnya berbeda gitu terhadap orang tua bagaimana, terhadap rekan bagaimana. Nah itu yang harus kita terhadap guru, apalagi terhadap guru. Kalau jika dibandingkan zaman dulu saya sekolah, kita tuh sama guru tuh takut. Tapi zaman sekarang coba berani lawan guru kan. Sama orang tua udah melotot, kita udah takut. Sekarang kan orang tua melotot kita tanya kenapa, ada apa. Nah itu jadi adab yang harus kita jaga terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap guru. Lalu yang kedua juga perdalam belajar agama, karena kalian beruntung tinggal di lingkungan yang sangat mendukung untuk belajar agama ya. Karena sini kan Al-Azhar dan juga banyak teman-teman mahasiswa, bahkan guru-guru juga ada yang alumni Al-Azhar. Nah, jadi tidak hanya belajar materi kurikulum nasional, namun juga bisa mengambil manfaat kelebihannya, yaitu dengan memperdalam ilmu agama Islam. Nah itu menurut saya itu nilai lebih yang harus dioptimalkan oleh para siswa. Nah yang terakhir menurut saya harus tetapkan cita-cita apa yang akan kita raih. Nah cita-cita yang telah kita tetapkan itu kita kobarkan semangatnya, jangan sampai redup. Ya. Nah lalu tentunya untuk meraih cita-cita itu kita lakukan dengan jalan yang baik, ya, dengan jalan diridhoi Allah, dan yang utama adalah selalu minta doa restu orang tua. Siap. Karena pengalaman saya pribadi juga gitu, misalnya saya mau ujian, saya selalu belajar,
dengan tekun. Saya bilang ke ibu saya, Mas ya, doakan ya. Saya mau ujian, semoga diberikan kelancaran. Nah itu. Jadi itu pesan saya, 3 tadi hal itu. Yang pertama tadi saya ulangi ya, belajar dengan baik dan perhatikan adab. Lalu yang kedua, perdalam ilmu agama, jadi tidak hanya memperdalam materi sekolah, tapi juga ilmu agama, karena kalian ada kelebihan di sini, suasana mendukung. Dan yang ketiga, tetapkan cita-cita yang mau diraih, usaha, ikhtiar, pantang menyerah, dan minta restu orang tua. Siap. Terima kasih Pak atas motivasi dan pesan khusus untuk kami siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo. Jadi tadi merupakan motivasi dan pesan-pesan yang sangat bermanfaat insya Allah bagi kami. Dan karena Bapak sudah menjawab semua pertanyaan dari kami, berakhirlah sudah acara Sapa Ramadan pada kesempatan kali ini. Jadi terima kasih Pak, Terima kasih karena sudah mau kesempatannya, menjadi ya. narasumber kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah ataupun sikap yang salah. Tidak. Mohon dimaafkan. Ya, sama. Siap. Jadi mungkin sekian dari acara Sapa Ramadan kali ini. Semoga bisa mendapatkan hikmah atau manfaat dari berbagai informasi atau cerita-cerita yang menarik dari Bapak John. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.